Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update ya untuk saham perbankan untuk minggu ini ya. Yang mana kalau kita perhatikan untuk minggu lalu ya, mulai dari minggu lalu itu asing sudah mulai koleksi dan beberapa saham perbankan yang big banks itu sudah mulai naik ya. Dan apakah masih bisa naik Pak Sunar untuk minggu ini dan kira-kira bagaimana apakah bisa nambah lagi atau average up ya atau yang belum punya kalau mau buy kira-kira boleh buy atau enggak. Jadi saya akan bahas mungkin agak banyak ya sekitar 12 saham ya update ya. Untuk saham perbankan saya sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya sebentar ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya. Jadi saham BBCA ini kalau kita perhatikan laporan keuangan yang terakhir ya, kuartal satu dia bagus ya. Pertumbuhannya masih bagus, laba bersihnya dan juga pertumbuhan pendapatan bunganya. Jadi dia masih bisa naik lagi ya, masih ada peluang. Karena di kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ketinggalan Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita takut ketinggalan, enggak juga sih. Kalau kita perhatikan BCA itu kan all time high sebelumnya dia di angka 10.950 dan dari dulu saya sudah pernah bilang ya mengenai BCA saham ini super strong ya sejauh ini ya artinya kalau kita nyangkut di harga all time high-nya kita tinggal tunggu 1 tahun atau paling lama 2 tahun lah kita bisa jual di nilai all time high sebelumnya ya jadi break even point lah kalau kita pas di 10.950. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin tunggu ya. Jadi kita cuannya mungkin dari dividennya. Kalau misalnya benar-benar nyangkut 1 tahun atau 2 tahun kita jual ya mungkin cuan dari dividen itu doang ya. Sejauh ini memang gitu. Tapi bukan berarti garansi atau jaminan ke depannya pasti akan selalu mencapai all time high. Belum tentu ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini masih belum ketinggalan. Kenapa? Karena MA20-nya masih di bawah MA200-nya. Memang harganya sudah naik tinggi ya. Dari awal April sampai dengan kalau kita lihat ini yang terakhir swing high-nya 9.400 ya. Sekarang sedang testing area sekitar 9175 ya. Area resistance sebelumnya kan sudah ditembus ke atas, jadi ini supportnya 9175. Yang mau buy untuk BBCA itu bisa tunggu buy on weakness di sekitar area MA20-nya sekitar 8.800 maaf, atau 9175 ya. Paling dekat 9175. Tengah-tengahnya 9.000. Jadi artinya kalau mau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau sahamnya berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita tunggu buy on weakness nggak dikasih, Pak Sunar ternyata dia berhasil breakout naik ke atas, ya kita siapkan aja breakout ordernya atau automatic ordernya kalau dia berhasil naik ke atas 9.400 untuk BBCA yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Nah, atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji di sini ada swing high sebelumnya. Memang swing high ini ekornya panjang ke atas ya 9575. Tapi bukan berarti ekor panjang ke atas dia pasti nanti turun pullback belum tentu. Ya seperti itu. Yang penting lihat trennya. Ini trennya sudah mulai bagus ya. Uh, MA20 mengarah ke atas ya walaupun MA20 masih di bawah MA200-nya masih belum ketinggalan. Jadi tunggu buy on weakness saja di area saya kotain ini atau buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil higher high kita buy atau average up ya. Intinya seperti itu. Garis-garisnya saya berikan ini kalau mau tambah lagi ya di atasnya ya tinggal average up aja, tinggal pasang automatic order atau bracket ordernya ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu agresif juga ya. Ini masih ada kemungkinan pullback nggak Mas Sunar minggu ini? Ada kemungkinan pullback selalu ada ya. Walaupun dia kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, walaupun dia uptrendnya kuat banget ya, ini MA20 selalu dites ya. Jadi kita nggak perlu takut ketinggalan atau wah ketinggian Pak Sunar ya. Kita kalau misalnya takut ketinggalan atau ketinggian bisa tunggu di MA20-nya ya. Bukan berarti saya mendoakan turun nggak. Karena bagaimanapun juga teknikal MA20 pasti akan dites. Entah itu ditesnya agak ke bawah atau di atas ya. Kalau dia super bullish ya di atas ya seperti itu. Nah, ketika turun jangan langsung buy seperti ini ya sebelumnya ya. Dia turun di bawah MA20-nya sampai saya anotate aja supaya jelas ya. Maaf mungkin agak bising ya. Ada suara reparasi tetangga ya. Jadi di sini kalau kita lihat dia turun kemudian dia berhasil naik ke atas MA20-nya lagi ya kita buy selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas. Kadang-kadang memang agak melandai atau datar ya, tapi kalau dia masih di atas MA20-nya ya apalagi breakout ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi gampang banget sebenarnya trading gitu ya. Investasi juga sama. Kalau dia MA20 sudah mulai mengarah ke bawah, dia gagal untuk bertahan di atas MA20-nya ya kita kurangi posisi. Nanti kalau sudah trennya sudah balik arah lagi balik ke atas ya kita buy back.
Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di grup saya Sunar Share Trade saya sudah sharekan juga saya buyback BBCA, BMRI, BBNI dan BBRI ya. Nah, sebelumnya saya gagal terus ya. Saya cut loss, buyback, saya cut loss, buyback ya. Walaupun loss masih unrealized karena saya buyback kembali ya seperti itu ya. Dari atas kan saya pasang stop lossnya turun ya. Kemudian dia sudah mulai naik saya buyback ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dinamika trading memang seperti itu. Investasi juga sama. Kadang-kadang kita harus keluar dulu dari saham. Nanti kalau kondisi sudah membaik ya, seperti kata Peter Lynch ya, kita barusan buyback ya. Wait everything to get better ya, seperti itu ya. Yang sering saya sebutkan di edukasi saya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini 3 hari naik kencang Mas Sunar. Apakah akan masih bisa naik atau enggak ya? Biasanya pertanyaan seperti itu. Ya saya sih jawabnya, saya lihat trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, ya berarti dia masih bisa naik lagi. Itu jawaban saya. Nah kalau tiba-tiba dikoreksi, ya pullback, ya apakah analisanya salah? Ya, jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal support resistance ya. Kita gunakan untuk mengatur market enggak ya seperti itu ya. Jadi resisten itu jangan dijadikan tembok. Misalnya ini resisten terdekatnya kan ada swing high di sini 5.550. Oh, berarti nanti bakalan turun lagi Pak Sunar. Ya, memang ada kemungkinan turun kalau dia gagal testing resistennya ya. Nah, seperti dia. Nah, pullback lagi mungkin testing MA20-nya, area supportnya ya, MA20-nya nanti. Nah, tetapi kita jangan terlalu kaku juga membatasi technical resistance. Jadi kita kalau kena resistance langsung jual, enggak. Padahal kalau dia breakout, selama uptrendnya masih bagus ya kita boleh average up kalau mau tambah lagi ya. Atau mau take profit dulu, boleh nanti kalau dia breakout higher lagi kita buyback ya. Atau tunggu dia MA20-nya nanti kalau dia koreksi pullback ya kita buy-nya nanti kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi. Ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini Bank Mandiri masih belum ketinggalan loh karena dia baru saja breakout dari safe side base-nya di 5225 selama dia masih bertahan di atasnya 5200 ya. Ini kurang lebih 5200 sampai 5225 untuk Bank Mandiri ini masih ada peluang untuk naik sampai ke 6 ribuan, 6150. Jadi masih belum ketinggalan. MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya jauh ya. Jadi masih belum ketinggian juga. Kalau misalnya takut ya kita buy-nya bertahap aja atau tunggu nanti di MA20-nya atau sekalian buy high sell higher kalau dia berhasil breakout ke atas swing high yang di sini di 5.550 ya seperti itu ya. Kok kita lihat asing juga sudah mulai net buy ya seperti itu ya, sudah nggak net sell lagi. Harusnya kondisi sudah cukup kondusif ya. Tinggal nanti tunggu laporan keuangan tengah semester. Kalau tengah semesternya dia ada perbaikan dari kuartal 1, ya berarti nanti akan rally terus. Mungkin sampai dengan tahun depan kalau bagus sampai full year-nya dia bagus 2025, ya maka BMRI ada kemungkinan dia akan membentuk new all time high lagi. Masih ada kemungkinan. Dari sekarang ke new all time high-nya lumayan ya. Dan biasanya urusan perbankan itu biasanya 1 tahun atau 2 tahun dia berhasil new all time high ya. Kalau dia bagus ya, apalagi big banks ya, tapi biasanya belum tentu semuanya pasti. Enggak, di pasar saham enggak ada yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian ya, seperti itu. Kalau ada yang bilang oh buy aja saham ini pasti naik ya, ya kalau trennya masih bagus pasti naik, tapi kalau pasti dijamin bisa angka tertentu bisa tercapai ya, mungkin kalau laki beruntung ya bisa ya, atau kebetulan bisa, tapi nggak selalu pasti. Kalau misalnya selalu pasti orang nggak perlu kerja deh. Ya, tinggal pinjam uang di bank aja, gadaikan aset ya. Begitu ya. Tinggal hitung berapa lama nanti naiknya ya. Kita tinggal hitung-hitungan bunganya berapa yang kita bayar dan kira-kira potensialnya berapa. Kalau masih bisa untung ya kita buy, nggak perlu kerja kan. Ya seperti itu. Nah, kenyataannya kan nggak semudah itu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah follow the trend. Trennya masih bagus, boleh buyback. Boleh pakai margin nggak Pak Sunar? Boleh kalau mau, tapi tunggu nanti MA20-nya dites ya. Saya selalu kalau misalnya Anda mau pakai margin itu tunggu kalau dia pullback di MA20-nya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas MA20-nya, kita boleh tambah lagi untuk average up. Ya. Jadi saya mengajarkan yang simpel-simpel aja. Dulu memang saya sering mengajarkan yang ribet-ribet ya, Eh, seperti apa Fibonacci, kemudian saya juga pernah mengajarkan GAPI, kemudian juga pernah mengajarkan mengenai trading momentum, stokastik, RSI dan lain-lain ya seperti itu ya. Nanti makin pusing. Pernah juga saya ngajarkan Ichimoku ya seperti itu ya, yang juga sering pakai di forex. Nanti tambah bingung. Jadi MA20 ini paling gampang, sederhana dan bisa didapatkan di mana aja. Jadi nggak perlu beli chart atau beli tools ya. Anda bisa lihat gratis di aplikasi sekuritas Anda. Tinggal yang penting adalah lihat arahnya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ya candle-nya di atas MA20-nya berarti masih bagus trennya. Masih bisa naik lagi, masih bisa. Tapi perkara kalau tiba-tiba turun, ya apakah berarti salahnya analisa teknikal? Apakah salahnya Pak Sunar? Ya memang saya bisa ngatur marketnya.
Ya, memang analisa teknikal bisa mengatur marketnya. Ya enggak kan? Ya, nah, seperti itu. Yang penting adalah selalu sabar, fokus, dan disiplin ya. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya BBNI. BBNI juga masih bagus. Dia akan testing area resisten 4.600-an. Nah, kalau mau buy on weakness, tunggu aja sekitar area 4.200 sampai 4.400. Kalau dia pullback lagi, rebound mantul ke atas seperti ini ya. Ya, sebelumnya kan dia ekor panjang ya, di bawahnya ya. Jadi kita boleh buy. Bentuknya hammer ya, ekor panjang ini bagus ya. Kalau dia breakout ke atas 4.600, kita tambah lagi average up, target price berikutnya. Kalau kita lihat dari sebelumnya di sini, saya sudah gambarkan sekitar 5.000 dan 5.200. Jadi untuk BBNI masih ada peluang untuk naik. Memang laporan keuangan terakhir kuartal satunya dia naiknya tipis banget ya. Paling nggak dia nggak turun seperti PPRI ya seperti itu. Eh, tapi dia masih ada potensi untuk breakout lagi naik ke atas. Kalau kita lihat asing juga sudah mulai buy. Ya, tapi jangan terlalu tahunya kenapa EMA 200-nya masih di atas. Jadi ini masih tengah-tengahnya antara EMA 20 dan EMA 200-nya. EMA 20-nya masih sideways ya. Kalau mau tunggu buy di EMA 20-nya ya silakan, atau nanti kalau dia berhasil breakout higher high ya kita buy. Kurang lebih seperti itu untuk BBNI ya. Cukup ya. Berikutnya BBRI. BBRI masih bagus sih kalau mau buy. Memang laporan keuangan terakhir kuartal satu dia turun ya. Eh, Tapi ini harganya sudah mulai naik ya. Asing sudah mulai buy juga walaupun masih belum banyak. Ya, ini kalau mau buy Omicron tunggu di MA20-nya sekitar 3.850. Memang MA20-nya jauh ya. Jadi saran saya kalau MA20-nya terlalu jauh, mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar 3950-an di sini ya. Kurang lebih ya. Kita lihat low-nya di sini ketika dia breakout ya. 3950. Jadi mungkin nanti dipotong MA20-nya sekitar 3950 sampai 4090 untuk BBRI. Kalau saya ngomongnya kecepatan, diperlambat playback speednya ke 0,75 kali ya, supaya enak dengarnya ya. Karena memang saya bicaranya cepat ya, kebiasaan ya. Eh, eh, dan kalau angkanya nggak jelas, naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau di bawah 1080, angkanya buram, nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Ada sebelumnya yang komen, "Loh, Pak Sunar kok nggak kelihatan angkanya?" Karena YouTube itu kalau misalnya koneksi Anda lagi slow ya, dia akan eh, kecilkan resolusinya, otomatis seperti itu. Ya, kurang lebih cukup. Nah ini, oh masih belum ya. Ini ada resisten 4510. Kalau dia berhasil naik ke atas 4510, berarti confirm BBRI sudah bullish ya. Dan dia bisa peluang untuk mencapai new all time high lagi. Nah, jadi masih ada cuan 2 digit ya. Nah, memang laporan keuangan terakhir memang nggak seberapa bagus ya. Mungkin kalau Anda aliran fundamental, kalau dilihat dari laporan kurang bagus, tapi teknikalnya bagus ya, mungkin Anda bisa buy, kurangi posisi aja, pilih yang lainnya yang lebih bagus kalau mau combine atau digabungkan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk BNGA saya terus terang masih belum jual. Karena apa? MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini kesempatan buy on weakness ya. Sudah saya gambarkan kalau mau tunggu 1650 atau 1705 sampai 7740 ya di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, itu untuk BNGA. Atau kalau sekalian dia breakout ke atas 1850, kita buy high sell higher. Target price berikutnya berarti 1950 dan 2020. Ya, seperti itu. Kalau mau jual dulu sih sebenarnya boleh aja. Ya, karena ini mengikat resistennya cukup kuat. Tapi kalau saya sih follow the trend aja selama uptrendnya masih bagus. Kalau dirasa belum ada saham lain yang lebih bagus daripada BNGA yang mau masih hold ya silakan. Ya, kalau misalnya sudah take profit, nanti kalau mau buy ya tunggu lantai bangunan berikutnya. Ya, tadi trading range itu seperti lantai bangunan ya. Kalau diibaratkan ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat ya kita ikut lantai 4 atau lantai 5. Ketika dia mulai naik ke atas, ya seperti lift ya. Kalau kita naik lift mau naik ke lantai 5 ya, ya kita lihat dari lantai 4, lantai 5 kan, kita ikut aja terus sampai lantai berapa yang kita tuju. Ya, kalau sudah mulai turun, ya dirasa sudah di atas ya, sudah mulai turun misalnya kita kan nggak tahu satu bangunan misalnya liftnya nggak ada angka-angkanya. Nah, tertingginya di mana kita nggak tahu. Sama seperti harga saham kan. Naik terus kita nggak tahu kemana. Ya kita gampang aja. Ya kita lihat kalau kita naik ya dari bawah ya. Kita pakai trading range ya. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat. Misalnya di bawah sampai lantai 70 gitu ya. Terus tiba-tiba dia turun. 69, 68, 67 dan seterusnya. Ya berarti Anda mulai kurangi posisi. Ya sama kalau saham kurang lebih sama seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau mulai turun kita cek MA20-nya. Kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, ya berarti saatnya untuk jual dulu atau kurangi posisi. Atau kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, katanya Pak Suntar masih bagus, apalagi masih di atas MA20-nya, ya berarti kita masih bisa hold ya. Kalau mau follow the trend, masih hold, tahan dulu ya juga boleh. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya BRIS. BRIS ini ada resisten kuat sekitar 3.000 sampai 3.100. Kalau mau take profit sekarang sih boleh aja.
ya. Anda nanti buy on weakness di sekitar 2.700 sampai 2.800. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau tunggu di bawah sekitar 2.540 dan 2.400. Ini yang paling bawah saya hapus ya. Karena kalau sudah naik tinggi kita jangan terlalu bawah belinya karena nanti downtrend bearish kita buy. Akhirnya kita melawan trennya. Biasakan jangan melawan tren. Ini net buy asing paling kenceng ya. Jadi asing kalau BBRI-nya dia buy-nya kecil ya. Sebelumnya dia net sell gede, buy-nya kecil ya perusahaan terakhir ya. Tapi BRIS beda cerita, dia asing banyak banyak. Kalau Anda mau buy, Anda bisa tunggu di 2540 ya paling bawah atau 2.400 ya maksimum ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Paling dekat dia akan testing EMA 20-nya di sekitar area 2.700 sampai 2.800. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ternyata dia breakout ke atas 3.000 Pak Sunar ya. Kita boleh buy atau average up ya. Mungkin ada bilang pertanyaan seperti ini. Loh Pak Sunar nggak tahu tak ini area resistennya loh 3.000 sampai 3.130. Sebelumnya selalu gagal. Kalau saya memandangnya selalu follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana EMA 20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya, kalau dia breakout higher high, maka dia akan berusaha untuk naik ke lantai bangunan berikutnya atau higher high ya. Nah, resisten jangan sampai dijadikan tembok. Gara-gara resisten nanti Anda jual padahal uptrendnya masih bagus. Ya masih bisa ke 3.300 ya masih bisa lebih dari 10% naiknya ya seperti itu ya. Ya terserah kalau mau yang pindah ke yang lainnya yang lebih bagus ya, yang agak di bawah yang sudah mulai naik juga boleh. Ya terserah Anda juga. Ya kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya BTPS ini masih testing resisten. BTPS ini memang net buy asing lumayan besar ya. Saya nggak perhatikan untuk apa namanya fundamentalnya ya. Apakah ada perbaikan atau aksi korporasi? Saya nggak tahu. Silakan cek ya. Apakah dividennya tinggi dan lain-lain saya nggak tahu ya. Eh, saya nggak ngikutin beritanya. Ini resisten berikutnya dia setelah 1330 kalau dia breakout ya. Yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 1415. Nah di sini kalau kita lihat area supportnya konsolidasi sebelumnya ini angka 1250 perhatikan ya, maksimum 1.200. Kalau dia gagal bertahan di atas 1.200, lebih baik jual dulu ya atau take profit dulu yang sudah punya. Tapi sebaliknya yang belum punya, Anda bisa tunggu MA 20-nya kurang lebih nanti MA 20-nya dites sekitar area 1.150 sampai 1.200-an. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Strateginya seperti itu. Nah, kalau nggak dikasih di bawah, ternyata dia breakout lagi naik ke atas 1.335 ya kita buy high sell higher. Gampang banget sebenarnya trading di saham itu ya. Yang bikin kita ribet itu karena kita kebanyakan tools, lihat indikator, ya seperti itu ya. Ada yang satu influencer terkenal ya, saya nggak sebutkan namanya, ya juga beberapa sih, ya indikatornya di chart itu banyak gitu ya. Memang saya juga banyak, tapi di sini yang saya lihat kebanyakan cuma MA 20 sama MA 200 saja aja. Yang lainnya hanya pendukung aja untuk memudahkan high-nya 20 hari terakhir di mana, low-nya 20 hari terakhir di mana ya pakai downtrend channel. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan BTP sih masih cukup menarik ya. Ya memang kalau takut ketinggian ya sarannya ada dua, buy on weakness di MA 20-nya atau pilih saham yang lainnya. Sebenarnya ada tiga sih, atau buy high sell higher kalau mau ya. Gitu ya. Saya selalu nyebutkan ada tiga pilihan takut kata kalau takut ketinggalan ya. Ya seperti nyicil juga boleh ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya BBTN uptrend juga masih bagus. MA 20-nya masih di bawah MA 200-nya, jadi masih ada peluang ya. Kalau mau tunggu buy on weakness biasa tunggu di area ini saya naikkan aja ya. Yang saya kotakin sebelumnya kan nggak dikasih ya. Ternyata dia naik lagi. Karena bisa tunggu buy on weakness di 1040 atau paling dekat di 1130. Nah kalau buy on weakness ini kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Sekarang dia di posisi tengah-tengahnya antara 1.200 dan 1.300. Nah kalau di tengah-tengahnya itu biasanya nanggung ya kalau buy langsung ya. Anda bisa tunggu buy on weakness ketika dia koreksi, rebound mantul ke atas ya di MA 20-nya nanti ya. Atau sekalian buy high sell higher kalau dia breakout naik ke atas 1.260 atau 1.300 ya kita buy ya. Target price berikutnya 1.400 dan 1.500. Ya, itu yang mau buy high sell higher kalau follow the trend. Kan MA 20-nya masih jauh nih, masih mengarah ke atas. Atau tunggu nanti sekalian tunggu buy on weakness di MA 20-nya ketika dites juga boleh. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Eh, ya BTP sudah sebentar. BTS sudah, kemudian Arto, Bank Digital ya masih sideways. Nah, kalau sideways seperti ini, solusinya Anda bisa buy on weakness di 1.800 atau 1.600 ya. Atau sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 2.040, kita buy, target price berikutnya 2.220, 2.470, dan 2.640. Itu untuk Arto. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau sideways gini memang tunggu aja. Sekalian tunggu breakout ke atas ya, buy high sell higher atau buy on weakness di 1.800 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, hanya sedikit mengulang aja, jangan bosan-bosannya. Saya sering kali ya, kalau saya bilang
buy high sell higher, ada aja yang kritik. Pak Sunar, buy itu sebenarnya waktu dia turun-turun gini, barusan kita buy. Nah, sudah naik, oh disuruh buy. Nanti diajar bandar tuh. Enggak, saya adalah, prinsip saya adalah trend following. Trend is my best friend ya. Jadi trend itu adalah teman terbaik kita. Ya. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout higher high, kita boleh buy high sell higher. Ya. Kalau semuanya itu buy low sell high, ya memang nggak salah, memang benar. Capital gain dari saham itu buy low sell high. Tetapi kalau semuanya buy low sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya, kena resisten nanti pullback lagi. Karena orang pada jual, nggak ada yang mau buy. Ya, kalau gitu caranya, gimana caranya kita bisa dapat multi bagger di saham? Ya kan, nggak ada yang buy high sell higher. Ya, karena ada sendiri kan prinsipnya sama kan. Kalau yang benar itu belinya di bawah Pak Sunar ketika turun-turun. Ya benar sih. Masalahnya apakah dia akan berbalik lagi ke atas? Karena dulu ya, saya cerita aja, ini sering saya sebutkan ya, dan bosan-bosannya, cuman saya nggak mau menyebutkan kode sahamnya. Ada satu saham, dulunya Big Banks. Kenapa? Karena dia kenaikannya tinggi. Ya, Eh, dia bukan buku 4 sih. Dulu kan namanya buku 4. Sekarang kan KBMI ya. Dulu namanya masih buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha. Yang keempat ya, kalau nggak salah di atas eh, 30 triliun. Tapi sekarang standarnya naik di atas 70 triliun ya, KBRI satu kalau nggak salah. Eh, seperti itu ya. Nah, ini em, kalau untuk bank tersebut yang saya sebutkan, waktu itu dia bukan big bank, tapi disebut big bank. Kenapa? Karena market cap-nya naik tinggi. Ya, tiba-tiba naik tinggi. Ya, seperti itu ya. Bagus, di zaman kejayaannya dulu bagus. Nggak ada yang bilang jelek. Ya, mungkin satu aja atau dua orang aja yang bilang jelek. Yang lain-lainnya bagus, karena kenaikannya bagus dan uptrend-nya masih strong. Pernah turun lumayan dalam, kemudian dia masih bisa rebound, bahkan new all time high lagi bank tersebut ya. Tetapi kenyataannya, ya kan, akhirnya dia turun terus dan turun terus ya, sampai pernah right issue sebelumnya ya. Eh, nggak tahu right issue-nya itu untuk mengatasi kredit macetnya atau memang benar-benar untuk ekspansi usahanya. Apa? Akhirnya eh, sampai sekarang dia nggak pernah balik ke harga tertingginya 7 tahun yang lalu. Yang sudah 7 tahun sih ya. Ya seperti itu ya. Nah mungkin dia bilang, oh pilih yang BUMN Pak Sunar, Big Banks BUMN. Nah, pasti bagus. Nah, nah, itu yang saya sebutkan itu dulunya Big Banks, BUMN dia. Ya seperti itu. Nah, mungkin dia bilang lagi Big Caps Pak Sunar, pilih yang Big Caps. Ya karena dia naik tinggi sebelumnya, dia tiba-tiba masuk Big Caps ya, Big Capitalization marketnya. Ya, ya seperti itu ya. Ya artinya di sini adalah apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Ya seperti itu ya. Nah sebelumnya ada yang tanya di komen, loh berarti kalau seperti itu Pak Sultan nggak ada investasi dong? Ya, karena dulunya bagus, ya tiba-tiba kedepannya bisa jelek. Ya dunia kan berubah, ya nggak ada yang pasti. Ya gampang aja lah. Saya nggak nyebut yang di Indonesia, nyebut di luar negeri aja. Dulu Nokia berjaya. Masanya handphone dulu kan pakai Nokia semua. Ya, saya masih ingat dulu masih remaja itu orang-orang pakai Nokia semua. Eh, Kemudian digantikan dengan BlackBerry. Ya, karena Nokia kurang inovasi, BlackBerry dengan inovasi keypadnya ya, dengan BlackBerry Messenger-nya. Tapi BlackBerry itu dia nggak inovasi juga, mengulangi kesalahan Nokia. Akhirnya BlackBerry juga gagal juga. Ya, seperti itu. Dikalahkan oleh Samsung dan iPhone. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak pasti. Dulunya bagus, belum tentu sekarang bagus. Dulunya jelek, belum tentu sekarang jelek. Nggak ya. Sebaliknya seperti itu. Nah, jadi yang penting adalah kita lihat fundamentalnya perusahaannya. Kalau masih bagus ya, Anda kalau invest, kalau masih dalam batas toleransi Anda ya silakan. Ya seperti itu ya. Ya, hanya menyinggung aja. Karena jangan sampai Anda terjebak. Baik sekarang aja Pak Sunar, nanti juga balik ke high-nya. Kalau misalnya Anda yakin balik ke new all time high-nya, nah, ini Arto Anda bisa jadi kaya raya nih. Dari harga sekarang, em, kalau kita harga penutupan terakhir ya, itu di harga, sebentar, ini harga closing terakhir kan di harga 1950. Nah, kalau misalnya dia belum berbalik lagi ke harga new all time high di sini, nah, Anda berkali-kali lipat kaya raya dong sampai 19.000. Ya, masalahnya kapan? Ya, sampai kapan? Ya, apakah Anda pasti? Kalau misalnya pasti, ya, Anda pinter banget lah. Ya, setiap kali kalau Anda prediksi pasti bisa naik multi bagger. Ya udah, Anda tinggal datengin aja kantornya di apa Danantara ya. Bilang berdasarkan track record Anda bisa
memilih saham-saham yang multi bagger selalu 100% hit ya. Anda tinggal bilang aja ke Danantara. Nah, borong saham ini pasti naik berkali-kali lipat. Karena analisa saya pasti betul misalnya seperti itu. Ya udah, langsung utang negara berkurang banyak tuh. Langsung kaya raya tuh negara kita. Habis kepanjangan aja dari 20.000 dari 1950 naik ke hampir 20.000 ya. Nah, 10 kali lipat kalau misalnya terulang lagi seperti sebelumnya. Ya, nah, misalnya, tapi kan nggak pasti. Ini kalau kita lihat ada formasi kurang lebih head and shoulder, tapi ini masih belum breakout dari neckline-nya. Kalau trading chart pattern itu harus breakout dari neckline-nya 2040. Kalau dia naik ke atas 2040 ya bagus. Kalau mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 2220, 2220 dan 2380. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya ISP, ini sudah saya sebutkan dari awal ya, mulai dari 1250, 1270, bahkan ini 1310 sudah saya sebutkan. Ini rapi banget ya ISP, makanya saya suka membahas ISP, walaupun saya nggak trading di ISP ya, karena sudah kebanyakan ya. Ini kalau dia naik ke atas 1365, target price berikutnya adalah 1400 dan 1445. Ya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 1300 atau 1250. Atau buy high sell higher kalau Anda follow the trend. Ya. Atau kalau nggak keburu-buru karena ini resistannya cukup kuat ya, seringkali dia pasti turun, ya Anda tunggu aja di 1250, 1270. Tapi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita bisa mulai nyicil buy. Ya, strateginya seperti itu. Bukan turun langsung buy. Enggak. Saya nggak pernah menyarankan orang lain tangkap pisau jatuh. Ya. Memang beli saham itu buy low sell high. Tetapi kita juga harus memperhatikan trennya. Kalau downtrendnya kuat, kalau kita buy low, ya maka akan lower terus ya. Nanti ujung-ujungnya sell lower. Ya kalau Anda nggak perlu duitnya. Kalau ya kalau naik, kalau sampai dilikuidasi, gimana? Ya, sahamnya sudah dikeluarkan dari bursa efek. Ya gimana? Ya, Anda kehilangan modal Anda. Nah, seperti itu. Nah, ini berikutnya untuk BNLI naik tinggi dia sideways di 2100 sampai dengan 2560-an ya kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu di 12130 atau sekalian breakout higher high naik ke atas 2400 ya. Nah, memang di sini ada ekornya. Pak Suntar ini kan gagal nih di atas 2400. Ya, kalau sekali ini berhasil breakout lagi, belum pasti dia gagal lagi, tapi belum pasti berhasil. Yang penting adalah Anda selalu pasang stop loss, ada plan-nya. Jadi naik ke atas 1400 Anda buy atau sudah punya tambah lagi atau average up ya. Kalau dia breakout lagi ke atas kalau kita lihat di sini ini resisten high-nya di 2640. Kalau dia naik ke atas 2640 atau 2700 kali saya ya berikutnya adalah 3000. Tahu dari mana Pak Sentar? Itu berdasarkan trading range-nya kurang lebih sekitar area 2100 sampai 2400 ya saya tambahin aja 300 rupiah berikutnya itu lantai bangunan berikutnya ya seperti trading range. Jadi trading itu sebenarnya gampang. Ini uptime-nya masih kuat ya untuk BRLI ya. Mudah-mudahan dia masih bertahan kuat, masih bisa target 2600-an ya seperti itu. Ya, kalau lebih cukup ini sudah berapa ya? 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Eh, satu lagi ya apa lah ya? Enggak, saya lihat dulu. Misalnya BDMN ya BDMN ya. Nah, BDMN kalau kita perhatikan asing jualan ya. Eh, kalau kita perhatikan asing jualan, tapi kalau kita lihat dia ada resistennya 2480. Ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2480, kalau mau tambah lagi atau average up boleh. Yang belum buy, kalau mau buy sekarang boleh karena ini sudah testing MA20-nya. Memang kebanyakan ekor-ekor di sini ya. Tapi kalau kita lihat ini volumenya sudah mulai naik ya. Jadi kalau dia breakout lagi higher high naik ke atas 2460 atau 2480, Anda boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy silakan. Nah, dia akan menguji MA200-nya sampai dengan area 2550 ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat momentumnya juga masih mendukung ya stokastiknya ya. Nah, apakah nanti dia akan pullback lagi Pak Sunar? Tunggu di bawah boleh nggak? Boleh aja kalau Anda mau tunggu buy minus, Anda tunggu di sekitar area 2350. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy ya. Yang mau buy minus di 2350-an. Ya, itu untuk BDMN. Kalau dia naik lagi ke atas 480 kita tambah lagi atau average up. Nah, memang asik jualan tapi saya follow the trend. Ya, ini trennya sudah mulai naik. Nah, ya sudah mulai boleh lah coba-coba buy. Ya, seperti itu ya. Saya rasa sih sudah cukup lah ya 13 saham. 13 ya ini ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Mungkin satu lagi ya. Tapi yang saham ini dia downtrend banget ya. Saya nggak tahu ini turunnya kenapa.
Ya, apa gara-gara asing jualan atau laporan keuangan jelek atau gimana? Saya belum baca. Ya belum baca beritanya. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Apakah sudah nggak ada lagi berita akuisisi dan lain-lain? Cuman menurut saya PNBN ini ya, seringkali kalau turun dalam biasanya dia bisa naik lagi. Ya ini kan sudah pernah saya bahas sebelumnya, double bottom dia berhasil naik. Ya. Kalau dia pullback naik lagi ya kita boleh buy lagi. Nah di sini kalau kita perhatikan dia sedang testing area supportnya sekitar 1100-an ya, sampai 1100 sampai 1100 ya boleh dikatakan 1100 sampai 1200 lah ya. Nah di sini kalau yang mau buy ya atau sudah punya tapi mau tambah lagi misalnya ya, karena dia trennya masih strong downtrend, lebih baik tunggu naik ke atas 1250 atau 1345 kalau mau buy. Ini yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 1145 ya, dan 1100 lah maksimum. Kalau dia turun lagi di bawah 1145 dan 1100, ada baiknya kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Karena dia akan turun terus dan turun terus. Nah, kalau dalam minggu ini, atau 2 minggu depan atau 1-2 bulan ke depan, kalau dia berhasil naik ke atas 1250, selama dia bertahan di atas 1250, dia masih ada harapan paling tidak dia akan mengunci area kurang lebih sekitar ini ya, 1400-an sampai 1450. Nah, selama dia bertahan di atasnya 1250. Jadi itu area resisten. Kadang beli saham kita tunggu kalau naik ke atas ya, kita baru sampai. Walaupun ini resiko sebenarnya ya, tapi kalau mau istilahnya dalam tanda petik suka tangkap pisau jatuh, ya kita tunggu pisaunya menancap barusan kita ambil. Ya, bukan ketika jatuh kita tadain gini ya. Enggak. Jadi tunggu menancap jatuh kita ambil. Kalau untuk pisaunya kita ambil. Ya, jadi sama. Ini kalau dia naik ke atas 1250 kita baru sampai. Istilahnya itu untuk konfirmasi ya kata kuncinya. Ya. Kita tunggu naik ke atas. Bukan berarti nanti sesat tuh terlambat tuh. Kalau terlambat itu saya bilangnya gini, jangan buy sekarang PMBN, tunggu aja nanti naik ke atas 2000 kita baru buy. Nah, itu ketinggalan jauh. Ya, nggak mungkin ya. MA20 aja sekarang di 1525. Masa disuruh beli di 2000 ya untuk konfirmasinya enggak ya. Ya. Ya kurang lebih seperti itu kalau ikut MA20-nya agak ke atas lagi konfirmasinya 1525. Ya kemungkinannya Anda nggak sabar menunggu sudah naik ke atas 1345, menurut saya sih sudah mulai bagus atau 1250 kalau mau nyicil buy. Tapi jangan terlalu banyak ya. Ya seperti itu. Kurang lebih cukup lah. Ini sudah ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14. Ya. Ya. Memang sebelumnya saya sudah bahas ya, ada liburan 2 hari, tapi saya bahas lagi untuk update. Karena memang beberapa saham ini masih bagus. Ya. Atau yang masih takut-takut ketinggalan ketinggian, yang mungkin yang lagi turun ini, tapi tunggu naik ya, kita baru sampai. Nah, kalau habis seperti itu, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya di akhir video. Singkat saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.